Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini hari Sabtu ceria. Semangat buat yang jomblo-jomblo, semangat. Saya doakan semoga teman-teman, saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dipermudah aktivitasnya, dan diperbanyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, ini melanjutkan ya. Sebetulnya bukan melanjutkan, tapi saya akan menyuguhkan video saat saya itu sebetulnya pasrah ya. Pasrah gimana? Kan kemarin saya itu beli Poco X3 GT ya. Keadaan rusak 150.000. Lalu saya coba buka, saya coba perhatiin, ternyata kelihatannya masuk air ya. Untuk videonya sudah saya up yang kemarin itu sampai berhasil. Namun ada beberapa video yang belum saya up ya. Artinya ini berarti video ini dibuang tapi sayang ya. Karena ini di awal-awal saya itu beli HP itu keadaannya saya hampir pasrah karena memang keadaannya ya masuk air, lalu wah ini nggak tahu lah ini, apalagi baterainya kelihatannya nggak bisa saya suntik dengan aktivator. Nah akhirnya di video ini ya saya nyerah ya, tapi setelah selesai itu saya coba lagi lah, masa sih baterai nggak bisa dimaksimalkan. Saya suntik lagi dengan power supply tapi dengan di kutub-kutubnya langsung. Alhamdulillah bisa, dan hingga terupload kemarin, video kemarin akhirnya berhasil ya. Nah kali ini tuh video yang belum sempat saya up ya. Jadi pertama kali saya bongkar HP-nya itu ternyata tingkat korosinya lumayan parah, dan ya ini bisa diambil hikmahnya. Jadi kita itu nggak usah nyerah, apapun kita coba lagi. Kalau misalnya baterai masih gantung, belum, kita mau order baterai tapi belum ada, sebatas kita pengen ngecek analisa ke tahapan selanjutnya, ya kita coba suntik dengan power supply secara paksa ya. Itu sih poin yang ingin saya sampaikan dari video ini. Jangan nyerah, coba terus, dan ternyata alhamdulillah kemarin videonya berhasil ya. Oke, kita langsung mulai ke videonya. Nah untuk jenis baterainya sendiri, ini modelnya seperti ini ya. Untuk Poco X3 GT ini saya coba tadi suntik atau aktivator baterai menggunakan alat seperti ini, dia tidak bisa. Lalu saya coba suntik tegangan menggunakan power supply, sambungan positif negatif, saya naikkan voltasenya juga nggak bisa. Ini sudah rusak dan mesti diganti ya. Ini juga udah kopong, udah apa ya, nggak ada isinya, kayak kopong begitu. Nah buat teman-teman kalau mau nyari baterai khususnya Poco X3 GT ya, ini ada rekomendasi dari saya yang hampir dan nyaris mirip dengan yang original, tapi kualitasnya betul-betul bagus. Itu ada di Brotherpath ya. Jadi teman-teman cari baterai di Brotherpath itu rata-rata kualitasnya bagus, dan ya 11-12 dengan yang orinya. Nah ini sebagai contoh ya, sebagai contoh ada untuk seri ini, untuk BM57, untuk Redmi Note 10 Pro 5G dan X3 GT ya, BM57. Nah ini teman-teman bisa cari di Brotherpath. Nih ada juga mirip dengan yang ori. Nah ini untuk di bagian ininya, NC-nya. Jadi kan ada dua ya, ini bagian atas, ini bagian bawah. Untuk yang bagian bawah ini sama persis dengan yang originalnya. Dari segi kualitas, kalau Brotherpath sudah berkecimpung di spare part udah lama ya, jadi nggak diragukan lagi. Ini mesti diorderkan dulu di Brotherpath. Ya walaupun saya beli HP rusak kondisi seperti ini, tapi kayaknya sih mesinnya
Ya kayaknya sih ya aman ya, kita coba lihat dulu mesinnya. Ini baterainya nggak bisa diperbaiki lagi, sudah nggak bisa disuntik. Oke, kita coba langsung bongkar ya untuk ke bagian mesinnya ya, karena HP rusak begini tuh kadang kita ya udah anggap kita itu apa ya, buang uang ya, sudah ya 150 udah buang uang segitu, tapi kita punya stok cadangan mesin tipe ini gitu ya, entah itu bisa digunakan kameranya untuk kanibalan atau komponen yang lainnya. Saya sih melihat ini kayak ada sejenis putih-putih ya, kayak anak apa, kayak ada bekas. Masya Allah, ini kayak gini ya bentuknya ya, berarti ini X masuk air kelihatannya ini. Ayo. Nah ini ciri-ciri masuk air tuh kayak gini, ada semacam kerak putih-putih ya. Ayo, ini kalau dari sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, begitu dibalik di sini, wih, ini ada indikasi nyelam kayaknya, HP nyeleman atau janjian HP dapet di sungai. Oke, kameranya sih masih utuh ya, alhamdulillah kamera masih utuh. Saya rasa sih ya nggak rugi-rugi amat ya. Ini LCD-nya juga masih mulus nih. Tapi ini saya akan cek dulu konektornya nih, aman nggak kira-kira. Untuk konektornya aman sih, kelihatannya aman. Ini yang nggak aman, ada yang gosong ya. Rupanya ada yang gosong nih teman-teman nih. Nih ada yang gosong ya. Ini untuk fleksibel LCD ya. Nah sebelah ini biasa jalur lampu. Jalur lampu kena air ya begitu ya, ngesot airnya gosong, konslet ya. Walah, kena air nih. Ini bekas kena air berarti mesin ini. Nah ini saya akan coba ini ya, saya akan coba ini buka dalemannya ini, parah nggak ya kira-kira ya, karena kelihatannya yang banyak kena korosinya itu mesin di bagian ini ya, di baliknya ini ya. Bentar, saya akan lihat dulu. Kelihatannya aman sih, enggak masalah. Enggak masalah, hanya yang sebelah sini sih memang kena paling banyak tuh sini. Ini sama kameranya ini udah pasti ngembun ini kamera ini. Oke, ini saya mesti cariin dulu baterainya ya, nggak bisa analisa ke tahap selanjutnya ya. Tapi saya akan coba bersihkan, lalu nanti saya akan cek dengan power supply kondisi mesinnya tuh seperti apa. Nah, kali ini bagaimana sih caranya ngecek kondisi mesin ini itu rusaknya apa, konslet atau tidak dengan power supply? Caranya adalah kita cari dulu jalur feedbacknya. Dengan cara apa? Tentukan dulu positifnya sebelah mana. Di baterai ya, biasanya di baterai begini tuh ada kodenya nanti. Kayak gini, ini saya zoom dulu. Nah, ini ya, baterainya yang sebelah, kalau kita giniin, itu kan berarti yang sebelah kiri ya, plus ini yang sebelah kanan min ya. Oke, berarti jalur positifnya itu sebelah sini.
Ini jalur positif, ini jalur negatif, ini feedbacknya. Lalu feedback ini nanti kita sambungkan ke power supply. Kalau posisi begini kan susah, kita cari test point feedback. Biasanya yang berdekatan konektor baterai itu ada kuningan. Ada kuningan, biasanya kuningannya yang dekat area ini mana? Ada ini. Nah, ini biasanya feedback. Untuk memastikan kita cek dulu sini sama sini nyambung nggak. Kalau nyambung ya berarti ini feedback. Ini yang kita kasih apa istilahnya timah ya. Ini kita kasih timah nantinya nih. Lalu kita sambungkan ke positifnya kabel prop power supply ya. Nah, ini kan tinggal kita ukur nyambung nggak dari sini ke sini. Tuh nyambung ya. Kalau kita balik juga sama aja, harus nyambung, bolak-balik nyambung. Nah, berarti ini titik feedbacknya. Kita bikinkan timah gulung, lalu jepit. Yang negatif bisa di sini, bisa di kaleng-kaleng. Ini kan juga negatif nih kaleng atau grounding ya. Groundnya itu kaleng kuningan ini bisa kita sambungkan. Ya teman-teman, ini sudah saya sambungkan ya. Jadi untuk positifnya itu di feedback ini kita sambungkan positif, groundnya kita cantolin di kaleng ini ya. Oke, setelah itu kita coba perhatiin di jarum ampernya ini, di ini. Lalu saya tekan tombol power ya, gimana konsumsi arusnya. Nah, ini sama sekali tidak ada pergerakan ya. Saya sambil tekan karena ini supaya dia itu neken di bagian ininya ya. Saya sambil tekan, sama sekali nggak ada pergerakan arus, lembek banget ya. Tuh, sama sekali. Ini artinya almarhum nih ya. Oke, bisa jadi IC powernya. Kalau masuk air biasanya sih IC powernya. Oke teman-teman, ini sudah saya coba cek dengan power supply, ternyata tidak ada pergerakan arus ampere ya. Besar kemungkinan ini ya almarhum rusaknya itu bisa jadi di IC power. Kalau memang HP ini tuh bekas masuk air ya, tapi kita nggak bisa memvonis bekas masuk air ya, karena mungkin HP ini udah lama terbengkalai sehingga di sini ada endapan air bisa jadi, atau memang dulu pernah masuk air. Tapi sih kalau saya lihat sih kayaknya pernah masuk air ya, karena di sini kosong untuk LCD-nya ini. Untuk jalur lampu LCD ini tuh ada warna hitam di sini ya. Ini tuh ciri-ciri kalau HP kena masuk air, di sini hitam. Di bagian jalur lampunya ini, nah ini bagian pojok ini. Jadi kalau ini insya Allah masih bisa untuk diperbaiki jalur yang hitam ini yang kosong. Kalau secara fisik ini LCD-nya sih masih mulus ya, jadi masih bisa untuk diusahakan diperbaiki, masih bisa ya. Nah kalau untuk mesin kayaknya sih mesti dicek ulang ini, entah itu di IC power atau di sinyalnya, karena kalau masuk air tuh biasa yang sering yang diserang itu di jalur feedback. Jalur feedback itu jalur positif tegangan baterai itu menujunya ke IC power, IC RF, IC sinyal ya, IC cas, IC audio, IC Bluetooth. Itu jalur yang dilalui feedback. Pokoknya semua IC itu dicek satu-satu, faktor penyebabnya IC yang mana kira-kira. Tapi kalau masuk air biasanya seringnya di IC power. Nah ini hari Jumat kita bongkar-bongkar mesin HP yang sudah rusak. Ini Poco X3 GT
Ya walaupun 150 keadaannya seperti ini, tapi tidak masalah ya, kita itu sebagai seorang teknisi sering-sering aja beli, anggap aja nabung gitu ya, karena kita nggak tahu kapan kita butuh RAM-nya, butuh CPU-nya untuk kita kanibalin gitu ya, IC powernya dan lain sebagainya, banyak ya, ICRF ya. Itu saja ya, semoga bisa menginformasi dan sedikit memotivasi buat teman-teman kalau nggak ada ruginya sebetulnya untuk beli HP-HP rusak seperti ini, karena kita bisa manfaatkan kembali. Dan selamat hari Jumat, mudah-mudahan selalu berkah dalam hidup kita di Jumat yang penuh berkah ini, dan jaga kesehatan selalu. Bye bye ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.